Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kami dari kelompok 2 kelas B batch 3 Latsar Kementerian Pekerjaan Umum. Di sini kami akan menjelaskan tentang rencana aksi, tantangan penerapan manajemen dan smart ASN di Kementerian Pekerjaan Umum dengan tema pengaruh efektivitas TNDE atau e-office terhadap kinerja organisasi. Kelompok 2 berisi 7 orang, yaitu ada Mas Idris, Mas Ferdi, Mas Afnov, Mas Niko, Mas Faris, Mas Arif, dan saya sendiri, Irfan. Pertama-tama inilah outline dari apa yang akan kita presentasikan, yaitu ada pendahuluan, deskripsi isu, core isu, analisis isu, dan rekomendasi solusi. Pertama-tama pendahuluan, TND itu adalah Tata Naskah Dinas Elektronik, yang mana merupakan bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau kita sebut SPBE, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Sistem ini menggantikan proses manual dalam pengelolaan surat menyurat dan dokumen dinas dengan proses digital yang lebih cepat, aman, dan terdokumentasi dengan baik. Dengan dasar hukum itu ada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2011, lalu ada Perpres nomor 98 tahun 2018, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, dan Surat Edaran Men Pan-RB nomor 22 tahun 2018. Oke, identifikasi isu selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Faris. Baik, terima kasih Mas Irfan. Untuk identifikasi isu terhadap TND ini ada 3. Yang pertama itu ada hilangnya jejak tindak lanjut penghapusan status manual, yaitu status dibaca, dibuka, dan dikerjakan pada TND PU versi 2. Lalu yang isu selanjutnya itu ada kinerja aplikasi TND yang belum optimal dalam mendukung efisiensi kerja ASN. Terus yang terakhir ada urgensi integrasi sistem TNDE dengan Sri Kandi menjawab tuntutan regulasi dan efisiensi arsip digital di Indonesia. Untuk selanjutnya ini ada identifikasi isu, yaitu hilangnya jejak tindak lanjut, yaitu penghapusan status manual, dibaca, dibuka, dikerjakan pada TND versi 2. Datanya yaitu adanya penghapusan status. Yang kedua itu tidak semua ASN terbiasa dengan sistem pelaporan progres digital, yang dimana pada TND versi 2 ini status sudah dilakukan otomatif secara digital, namun ada beberapa ASN yang merasa kebingungan karena tidak adanya status-status manual tersebut. Dampaknya transparansi kerja menurun, yaitu pimpinan tidak bisa langsung melihat apakah surat tersebut sudah statusnya dibaca atau ditindaklanjut. Lalu dampak kedua ada monitoring kinerja ASN menjadi kurang presisi, di mana untuk pekerjaan yang tidak langsung menghasilkan output. Lalu yang ketiga ada potensi miskomunikasi antar pegawai dan pimpinan meningkat. Lalu hubungannya dengan manajemen dan Smart ASN, yaitu manajemen ASN membutuhkan data aktivitas kerja untuk penilaian kinerja. Lalu untuk Smart ASN dituntut untuk adaptif terhadap sistem digital, namun penghapusan fitur tersebut bisa menjadi tantangan transisi. Terus yang terakhir diperlukan literasi digital dan disiplin pelaporan agar Smart ASN tetap bisa menunjukkan kinerja secara akuntabel. Next, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Niko. Selanjutnya dari identifikasi isu kinerja aplikasi TNDE yang belum optimal dalam mendukung efisiensi kerja ASN. Dari data dan fakta, beberapa pengguna TNDE versi 2 melaporkan aksesnya tergolong lambat ya, dan adanya error saat login dan fitur yang tidak responsif. Hal tersebut berdampak kepada produktivitas ASN yang terganggu, terutama saat harus menginput surat atau melakukan disposisi dalam waktu yang cepat. Lalu selanjutnya efisiensi kerja menurun karena pegawai harus mencari alternatif manual atau menunggu sistem pulih. Lalu dampak yang terakhir adalah motivasi kerja dan kepercayaan terhadap sistem digital menurun. Lalu hubungan dengan manajemen ASN dan Smart ASN antara lain, yang pertama, manajemen ASN berbasis digital membutuhkan sistem yang stabil dan cepat. Lalu yang kedua, dari Smart ASN, hal tersebut dituntut untuk bekerja secara efisien dan kolaboratif, namun sistem yang lambat mengakibatkan turunnya semangat inovasi. Lalu yang terakhir, perlu ada dukungan teknis dan pelatihan agar ASN tetap bisa bekerja optimal meski sistem belum sempurna. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Arif. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, isu yang kita ambil adalah
urgensi integrasi TNDE dengan Srikandi. Untuk data yang diperoleh dan fakta yang kita dapatkan itu adalah Srikandi ini adalah aplikasi umum yang berbasis nasional, yang berfokus pada bidang kearsipan yang wajib digunakan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Kemudian untuk TNDE dari Kementerian PU ini, khususnya pada versi 2, belum terintegrasi langsung dengan aplikasi Srikandi. Baru kemudian yang ketiga, regulasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpres SPB ini mewajibkan integrasi sistem pengarsipan. Dan faktanya, seperti yang disampaikan di atas, bahwa TNDE dari Kementerian PU sendiri ini belum terintegrasi langsung dengan aplikasi Srikandi. Kemudian, apa dampak dari tidak terintegrasinya aplikasi ini? Pertama adalah adanya risiko ketidaksesuaian regulasi dari SPBE dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang kedua, ada duplikasi sistem dan arsip ini bisa terjadi dan bisa saja menambah beban kerja dari ASN yang terlibat. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi pengelolaan arsip ini menurun karena tidak ada interoperabilitas antar sistem yang ada. Kemudian apa hubungannya dengan manajemen ASN dan juga smart ASN? Yang pertama ini adalah dari segi manajemen ASN tersendiri ini membutuhkan waktu arsip yang tertib dan juga mudah diakses untuk mendukung adanya pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah Smart ASN ini harus mampu bekerja dengan ekosistem digital yang sudah ada, yang terintegrasi dan juga kolaboratif. Dan yang ketiga adalah integrasi TNDE dan Srikandi ini akan mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas kerja dari ASN itu sendiri. Dari isu-isu di atas, ada pun analisis metode yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Afif. Baik, untuk analisis isu metode USG, mengapa dari tiga urgensi integrasi TNDE dengan Srikandi menjawab tuntutan regulasi dan efisiensi arsip digital adalah yang paling krusial. Itu yang pertama, dari amanat regulasinya sendiri itu adalah sangat mendesak karena berdasarkan Perpres SPBE dan peraturan ANRI. Kemudian efisiensi sistemnya itu juga berguna untuk mencegah duplikasi dan fragmentasi data. Kemudian dari segi manajemen ASN itu mendukung penilaian kinerja dan audit internal. Lalu hubungannya dengan Smart ASN adalah memungkinkan kolaborasi lintas unit yang efektif. Next. Nah, kemudian untuk analisis isu metode Fishbone dari segi regulasi dan kebijakan itu belum ada SOP teknis terkait teknis integrasi antar sistem. Meskipun regulasi ini mewajibkan penggunaan Srikandi, belum tersedia panduan teknis yang jelas untuk integrasi dengan sistem mandiri seperti TNDE. Perbedaan standar metadata arsip, format dan struktur arsip di TNDE belum disesuaikan dengan standar nasional yang digunakan oleh Srikandi. Kemudian untuk teknologi dan infrastrukturnya sendiri itu TNDE belum mendukung API atau mekanisme interoperabilitas, di mana sistem TNDE versi 2 ini masih bersifat tertutup dan belum dirancang untuk komunikasi lintas platform. Server dan backup belum sinkron dengan sistem nasional sehingga data arsip TNDE ini disimpan secara lokal atau terpusat di Kementerian PU, belum terhubung dengan pusat data nasional. Dari sumber daya manusia sendiri itu ASN belum familiar dengan aplikasi Srikandi ini, sehingga banyak pegawai yang belum memahami fungsi dan manfaat dari Srikandi itu sendiri dalam pengolahan arsip digital. Serta juga kurangnya pelatihan teknis yang mana tidak semua unit kerja itu mendapatkan pelatihan atau pendampingan yang sama dalam penggunaan dan integrasi sistem dari Srikandi ini. Dari segi manajemen dan koordinasi itu belum ada pula tim khusus integrasi TNDE dan Srikandi, sehingga tidak ada unit atau tim lintas bidang yang secara khusus itu menangani proses integrasi sistem. Koordinasi antar unit juga belum optimal, dan komunikasi antar pengelola TNDE, pengelola arsip, dan tim SPBE juga belum berjalan secara sinergis. Alasan krusial isunya tadi, yang seperti saya paparkan sebelumnya, itu ada amanah regulasi nasional, yang mana integrasi dalam Srikandi ini bukan sekedar pilihan teknis, melainkan kewajiban hukum berdasarkan Perpres nomor 95 tahun 2018, Peraturan ANRI nomor 4 tahun 2021 tentang aplikasi umum bidang kearsipan, kemudian Keputusan Menpan RB nomor 679 tahun 2020. Kemudian ada isu efisiensi dan interoperabilitas sistem pemerintahannya, yang mana tanpa integrasi ini akan menjadi duplikasi arsip, di mana fragmentasi data dan hambatan komunikasi antar instansi pun terjadi. Srikandi itu dirancang sebagai sistem arsip nasional yang terstandar dan terintegrasi, sehingga TNDE ini yang berdiri sendiri itu akan menjadi isolated system yang tidak mendukung ekosistem digital pemerintahan. Kemudian ada dampak jangka panjang juga terhadap manajemen ASN, di mana arsip digital yang tidak terintegrasi itu akan menyulitkan proses penilaian kinerja
audit internal dan pengambilan keputusan berbasis data. Dan itu hanya bisa dicapai melalui integrasi sistem. Kemudian terakhir itu ada keterkaitan langsung dengan Smart ASN, di mana Smart ASN itu dituntut untuk bekerja dalam sistem yang terintegrasi, efisien, dan berbasis teknologi. Tanpa integrasi TND Sri Kandi, ASN akan bekerja dalam sistem yang tidak sinkron sehingga menghambat kolaborasi dan inovasi lintas unit kerja. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ferdi. Baik, rekomendasi dan solusi terpadu menurut kami yang pertama itu solusi regulasi dan kebijakan. Susun SOP integrasi TNDE Sri Kandi, libatkan unit TI, kearsipan, dan SPBE untuk menyusun prosedur teknis dan alur kerja integrasi. Sinkronisasi standar metadata arsip, lakukan audit arsip TNDE dan sesuaikan dengan standar metadata nasional yang digunakan oleh Sri Kandi. Yang kedua, solusi teknologi dan infrastruktur. Pengembangan API dan modul integrasi, tambahkan fitur interoperabilitas di TNDE agar dapat berkomunikasi langsung dengan Sri Kandi. Uji coba integrasi secara bertahap, lakukan pilot project integrasi di beberapa unit kerja sebelum diterapkan secara menyeluruh. Solusi sumber daya manusia, pelatihan ASN tentang Sri Kandi dan integrasi sistem. Adakan pelatihan teknis dan literasi digital untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap sistem kearsipan nasional. Pendampingan teknis di unit kerjanya ini membentuk tim pendamping untuk membantu unit kerja dalam proses transisi dan penggunaan sistem terintegrasi. Yang terakhir, solusi manajemen dan koordinasi. Pembentukan tim integrasi, bentuk gugus tugas lintas bidang yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi integrasi, rapat koordinasi rutin. Lalu monitoring dan evaluasi berkala. Lakukan koordinasi berkala antara pengelola TNDE, pengelola arsip, dan tim SPBE untuk menyelaraskan langkah. Tetapkan indikator keberhasilan integrasi dan lakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas implementasi. Adapun kesimpulan pada isu TNDE kali ini, di era digital saat ini birokrasi dituntut bekerja lebih cepat, transparan, dan efisien. Salah satu kunci transformasi itu adalah penerapan TNDE atau Tata Naskah Dinas Elektronik. Kesimpulannya penting bahwa TNDE ini yang pertama meningkatkan efisiensi dan kecepatan. Surat dinas dapat dibuat, dikirim, diproses lebih cepat. Lalu TNDE mendukung transparansi dan akuntabilitas. Proses surat menyurat bisa dilacak secara digital, meminimalkan risiko hilang ataupun keterlambatan. Lalu mengurangi biaya atau paperless, sehingga penggunaan kertas, tinta, dan biaya distribusi itu bisa lebih murah. Lalu memperkuat keamanan dokumen, salah satunya dengan tanda tangan elektronik dan inskripsi. Dokumen lebih terlindungi dari pemalsuan dan penyalahgunaan. Juga TNDE ini merupakan adaptif terhadap era digital, yang mana menjadikan ASN lebih siap bekerja secara fleksibel, termasuk dalam pola kerja jarak jauh. Mungkin sekian dari kelompok 2 mengenai isu TNDE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.